Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Antariksa dengan NIM 60300121013 akan menjelaskan mengenai replikasi DNA pada sel eukariotik. Seperti yang kita ketahui, sel E. coli prokariotik ini mereplikasi dirinya dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik yang bereproduksi dengan pemilahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induknya. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi. DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua untai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda heliks. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen dan fosfodiester ZKK membantu gula bergantian dan gugus fosfat basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Nah, sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin membentuk 2 hidrogen berikatan dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa komplementer heliks ganda yang akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5' ke 3' yang relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa dan untai lainnya berorientasi 3' ke 5 arah utama. Ini menunjukkan sifat anti-paralel dari untai DNA pasangan basa komplementer dalam struktur DNA memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda baru yang dimulai dengan DNA double helix yang dipisahkan dan setiap untai asli yang disebut untai induk digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3' menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3. Replikasi untai DNA yang baru terbentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Nah, asal replikasi menunjukkan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi untuk melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan helikase untuk memisahkan helai heliks ganda dan protein pengikat. Protein pengikat beruntai tunggal menghasilkan daerah beruntai tunggal baru DNA. Gerase digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu replikasi tidak menjadi supercoil setelah garpu replikasi stabil. DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai yang sedang tumbuh protein lain, seperti klem beta dan pemuat klem membantu menahan DNA polimerase di tempat pada urutan pendek. DNA dari RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3' bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi yang meluas. Sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3' yang disebut legging untai dan selesai dalam segmen yang disebut replikasi fragmen Okazaki. Nah, pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai legging dan polimerase 3 kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer mengisi celah sebagai heliks yang dibuka lebih lanjut. Proses ini berulang sampai seluruh untai direplikasi. DNA polimerase 1 menggantikan
Primer RNA dengan nukleotida DNA dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan dan belakang untuk menyelesaikan replikasi. Keduanya identik, salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi DNA yang memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induk, yang memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.